Remaja-remaji, pemuda-pemudi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus, perikop ke 131, 132. Pelayanan Tuhan Yesus di Perea, perjalanan menuju ke Yerusalem. Kita akan membaca ya dengan bertanggapan. Saya memulai, kemudian ditanggapi. Yohanes 10:40, Lukas 13:22. Perikop 131. Saya mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan. Seberang Yordan ini artinya Perea ya. Ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Jalan sempit ke sorga. 3, 2, 1. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah pintu, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakob dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar sama-sama. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap terima kasih. Walaupun sore hari ini hujan deras, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk datang ke rumah-Mu. Sekarang kami diberi kesempatan bukan hanya memuji nama-Mu, bahkan membaca firman-Mu. Kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus menjadi maha guru kami, supaya kami bukan hanya faham akan firman-Mu, berikan kami kekuatan untuk melakukan, bahkan memberitakan firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, perikop 131 dan 132 itu mengenai Tuhan Yesus yang bergerak dari mana ke mana. Kalau kita lihat perikop 131, dia itu dari Yerusalem menuju ke Perea. Di mana tuh Perea? Di mana Perea? Mari kita buka peta di halaman 21. Nah, ada lihat Perea? Nih. Perea.
Jadi daerah perjanjian lama itu dibagi ya menjadi daerah yang dinamakan tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu terdiri dari Yudea. Halaman 21 ya, Yudea. Yudea itu tempat tinggal suku Yehuda. Nah, di seberang dari Sungai Yordan dari daerah Yudea ada dinamakan daerah Perea. Daerah apa? Perea. Kemudian setelah itu ada tempat yang dinamakan daerah Samaria. Lihat apa? Nah, Samaria. Kemudian nyebrang dari Samaria ke seberang Sungai Yordan, Dekapolis. Apa itu Deka? Apa Deka? 10. Deka apa? Nah, 10. Desember itu sebenarnya bulan 10 loh. Desember bulan berapa? Kok 12? Aslinya 10. Ya, aslinya apa? 10. Oke. Kenapa bulan 10 sekarang menjadi Oktober? Oktober itu sebenarnya bulan berapa? Bulan 8. Oktagon. Iya, segi 8 kan? Kenapa bulan Oktober bisa bergeser menjadi bulan 10? Tahu nggak? Sebenarnya kalau bulan 7 itu bulan September. Bulan apa? Ya, bulan September. Ya, bulan apa? September. Nah, saya jelaskan ya. Nah, bulan Juni, bulan yang ke-6. Ya, bulan Juli itu sebenarnya dulu tidak ada namanya bulan Juli. Tidak ada. Setelah bulan Juni, bulan September. Bulan apa? Ya, September. Setelah September, 8 apa? Oktober, November. Bulan 10, Deka kan, Desember. Nah, kenapa bisa bergeser ke belakang? Karena ada 2 kaisar dari negara Roma ingin namanya masuk ke dalam bulan. Siapa namanya? Kaisar Julius. Kaisar apa? Julius. Kalau kalian belajar ya, dari mimbar gereja kalian akan jadi orang pintar. Jadi apa? Banyak orang nggak tahu loh. Termasuk guru kamu pun pasti nggak tahu. Coba kamu tanya. Yang belajar akuntansi di sekolah. Kok bulan Juli itu bisa bulan 7, padahal bulan 7 itu bulan September. Nah, ada seorang raja yang namanya Raja Julius. Dia mau namanya masuk ke dalam kalender. Maka bulan yang ke-7 diganti namanya dengan bulan Juli. Nah, kemudian ada satu lagi kaisar waktu Yesus lahir. Kaisar apa itu? Kaisar apa waktu Yesus lahir? Kaisar apa? Agustus. Dia pun namanya mau masuk. Sehingga setelah nama Kaisar Julius masuk, sekarang dimasukkan lagi nama dia. Bulan Agustus. Geser lagi. Sehingga bulan Juli menjadi bulan 7, bulan Agustus menjadi bulan 8, maka bulan yang ke-7 September bergeser ke bulan 9. Bulan apa? Padahal aslinya bulan berapa itu September? Bulan berapa? 7. Oktober bulan 8. Bulan 10 Desember. Paham ya? Nah, kalau kalian belajar ya dari hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini punya apa? Pengajaran dari Tuhan. Dia sering membuka ya banyak pengetahuan kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi kamu lihat ya, Yudea, Perea, Samaria, Dekapolis. Dekapolis apa? 10 kota. 10 kota. Nah, kemudian di sini ada Galilea. Kenapa daerah sini bernama Galilea? Karena ada danau yang namanya Galilea. Danau apa? Galilea. Nah, kemudian setelah itu ada daerah luar negeri yang bernama Fenisia dan Syria. Jadi Tuhan Yesus dia berada dari Yerusalem, dia pergi ke Perea. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu ya dia sampai di Perea karena Yohanes Pembaptis banyak membaptis orang di daerah ini ya, Sungai Yordan. Nah, waktu berada di sana, mereka memiliki satu pendapat tentang Yesus. Apa pendapatnya? Coba kamu baca Yohanes 40 ayat 41. Ya, Yohanes 10 ayat 41. Coba baca. 1 2 3. Dan banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini
adalah benar. Nah, Yohanes pernah bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus itu harus makin bertambah dan Yohanes makin berkurang. Betul. Setelah Yesus mulai melayani, Yohanes akhirnya bagaimana? Ditangkap oleh Herodes dan dibunuh oleh Herodes. Masih ingat nggak kenapa Yohanes dibunuh oleh Yohanes? Kenapa Yohanes itu dibunuh oleh Herodes? Kenapa? Karena Herodes dia mengambil istri dari saudaranya dan Yohanes menegur Herodes. Herodesnya marah, kemudian istri mudanya pun marah sehingga Yohanes dipenjarakan. Akhirnya pada hari ulang tahun Herodes, putri dari istri muda Herodes menari dan menyenangkan Herodes. Akhirnya Herodes bilang, apapun yang kamu minta, separuh kerajaan akan aku berikan kepadamu. Apa yang terjadi? Dia tak tahu apa yang harus diminta. Kemudian dia bertanya kepada ibunya. Ibunya bilang, minta kepala dari Yohanes. Akhirnya Yohanes dipenggal mati. Nah, kalau kita lihat di sini, Yohanes memang tidak melakukan satu tanda. Apa artinya tanda? Mujizat. Ya. Nah, banyak orang di situ percaya pada Tuhan Yesus. Nah, kita lihat sekarang jalan sempit ke sorga yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kenapa jalan ke sorga itu sempit? Jalan ke neraka itu lebar. Kenapa jalan ke sorga itu sedikit orang yang berjalan di situ? Sedangkan jalan ke neraka itu begitu banyak ya orang berjalan di situ. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus ya, waktu dia melayani, dia berkeliling loh. Dia berkeliling kemana? Ke semua kota, ke semua desa. Bukan hanya satu kali loh. Berkali-kali. Kenapa begitu? Karena kamu tahu tidak ya, orang kalau belajar biasanya ya satu kali belajar belum bisa masuk otak. Belum apa? Ya, satu kali belajar apa? Belum bisa masuk otak. Sehingga perlu diajar berulang-ulang. Maka Yesus ya dia datang ke kota-kota, ke desa-desa beberapa kali. Nah, waktu Yesus sampai di kota-kota, di desa-desa, di seluruh daerah tanah perjanjian yang kita lihat di seluruh peta ini, dalam 3,5 tahun Tuhan Yesus tuh berhasil berjalan kaki loh, melayani di semua daerah ini. Ya, kecuali daerah Samaria dia jarang pergi, tapi kadang-kadang dia datang ke sana. Ya, daerah Yudea, Perea, ya, kadang-kadang Dekapolis dan Galilea. Nah, paling banyak dia melayani di daerah Galilea. Jadi waktu Yesus ya sudah melayani ya di daerah-daerah itu, kalau kita baca dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus sekarang sedang berjalan ke Yerusalem. Lihat di sini. Kemana dia? Kenapa Yerusalem? Ini perjalanan Yesus terakhir ke Yerusalem. Ya, kemana? Dia ke Yerusalem. Kenapa terakhir kali? Kenapa? Coba jawab. Kenapa terakhir kali dia ke Yerusalem? Untuk disalibkan. Apa? Untuk apa? Ya, disalibkan. Nah, dia waktu sedang menuju Yerusalem, apa yang terjadi? Ada orang datang kepada Yesus dan bertanya. Sekarang saya kasih tahu kamu. Oke. Bagaimana menjadi orang pandai? Membaca buku. Betul. Yang kedua, kamu harus bisa mengajukan pertanyaan. Mengajukan apa? Pertanyaan, ya. Kalau kamu ya sudah bisa membuat pertanyaan, kamu itu sudah tingkatannya menjadi guru. Menjadi apa? Bukankah kamu kalau ulangan siapa yang kasih soal? Hah? Kenapa guru bisa bikin soal? Karena dia lebih pintar dari murid. Paham? Nah, jadi kalau kamu bisa bertanya, ya, kamu bisa bertanya. Bagaimana cara orang bertanya? Kata tanya apa saja? Who? Terus? When? Where? What? Terus? How? Why? Ya. Cara mengingatnya apa? Who, when, where, what, how, why. 1, 2, 3. Who, when, where, what, how. Nah, sekarang pertanyaan yang diajukan itu
Pakai kata tanya yang mana? Yang tadi. Coba lihat. Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kenapa dia bertanya begitu? Kenapa? Kamu tahu penduduk kota Pontianak berapa orang jumlahnya? Berapa? Ya kan? Kalau kamu bertanya ya, kenapa sedikit? Kalau sedikit itu berapa orang? Kalau banyak berapa orang? Ya kan? Penduduk Parit Baru berapa orang? Ya kan? Penduduk Indonesia berapa orang? Berapa orang penduduk Indonesia? Berapa? Nggak ada yang tahu? Jumlah penduduk Indonesia berapa? Berapa penduduk dunia? Nah, makanya kita harus mengajukan pertanyaan. Kalau dibilang sedikit, banyaknya berapa? Misalnya saya bilang, oh, uang saya sedikit. Jadi berapa sedikitnya? 10.000? Kalau banyak berapa? Kan begitu kan? Dia bertanya ya, sedikitkah orang yang diselamatkan? Terus Yesus menjawab dia dengan satu pesan. Pesannya apa? Memang ya, orang yang diselamatkan banyak dan sedikit, tetapi yang penting kamu masing-masing sudah selamat belum? Sudah diselamatkan belum? Makanya Yesus mengajak dia berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang kecil itu, yang kecil sekali itu, yang susah masuknya. Ya, kenapa begitu? Yesus ya tahu bahwa waktu dia melayani itu orang banyak selalu ya datang kepada Yesus. Kenapa orang datang pada Yesus? Karena orang ingin ya mendapatkan makan gratis. Orang ingin disembuhkan penyakitnya. Tetapi kamu tahu tidak? Yang sungguh-sungguh percaya Yesus berapa orang? Waktu Yesus memberi makan 5.000 keluarga. Jadi ada berapa orang yang kenyang kalau 5.000 keluarga? 20.000 orang kan? Tapi yang sungguh-sungguh percaya Yesus berapa orang kalau enggak? Waktu Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke sorga. Seluruh Israel itu jumlahnya, paham ya? 500 orang. Berapa? 500 orang. Ya, waktu Yesus mengumpulkan mereka di Galilea. Tidak banyak kan? Kalau dibandingkan ya dengan orang yang begitu banyak yang selalu mengikut Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan berjuanglah. Nah, kata berjuang tolong dicatat ya. Ya, berjuang. Apa maksudnya berjuang? Ya, dalam bahasa asing itu agonizomai. Tolong ditulis ya kalau kalian membawa kertas dan buku. Agonizomai. Berjuang di sini itu perintah. Berjuanglah kamu. Yang pertama, kenapa kita perlu berjuang? Kamu pernah melihat enggak orang yang berjuang di dunia ini? Siapa saja mereka? Yang pertama itu orang yang disebut kaum olahraga. Apa? Iya, kaum olahragawan yang ingin mendapatkan medali. Karena medali itu hanya ada 3, emas, perak, perunggu. Selain itu nggak ada lagi, ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ada di dalam kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Ya. Ingat ya. Menjadi juara itu tidak mudah. Kamu tahu tidak? Ya, sekolah Kristen Kalvari. Hanya TK Kristen Kalvari yang pernah dapat piala 2 kali saja. Ya, yang pertama itu adiknya dari Carita. Namanya Kimberly. Dia ikut pertandingan mewarnai. Ya, dia dapat piala. Yang piala kedua itu ada guru ya, ikut pertandingan mewarnai. Nah, gurunya dapat piala. Gampang nggak dapat piala? Ada nggak di rumah kalian piala? Piala apa? Lomba apa? Ya kan? Nah, itu kalian harus sungguh-sungguh berjuang loh. Ya, kalau kalian berjuang sungguh-sungguh baru bisa dapat piala. Jadi berjuang sebagai orang Kristen begini loh. Ya. Orang yang berjuang, tahu nggak? Apa yang dia lakukan? Apa saja berusaha. Dia akan pada saat orang main-main, dia berlatih. Paham? Orang apa? Ya, orang sedang main-main dia apa? Berlatih. Orang sedang tidur dia belajar.
Paham? Kalau dia nggak ya bekerja lebih keras daripada orang lain, dia nggak mungkin juara. Nah, yang kedua, perjuangan tuh seperti apa? Orang yang berjuang di medan perang, apa? Kalau tadi itu mendapatkan medali dan piala. Kalau medan perang apa? Taruhannya apa? Hah? Lawan. Taruhan apa? Mati hidup, apa? Kalau kau main-main di medan perang, kena tembak langsung mati. Paham ya? Misalnya kita di jalan raya, kita suka main-main. Ya, begitu kita main-main, disenggol tronton. Akhirnya bagaimana? Nah, mati. Ya. Di mana itu? Waktu Yesus mau ditangkap. Ya, dalam Yohanes ya pasal 18. Ya, Yesus mengatakan kalau ya aku dari dunia maka pengikut-pengikutku akan ya melawan waktu aku mau ditangkap. Itu perjuangan kedua ya, dalam medan apa? Perang. Perjuangan ketiga apa? Ya, dalam hidup selalu ada kesulitan. Dalam apa? Saya tanya kalian, hari ini kalian mengalami kesulitan tidak? Mengalami. Dan bagaimana cara mengatasi kesulitan? Ya, kita punya 3 ya. Kalau ada kesulitan, ya kita punya teladan. Siapa teladan kita? Siapa teladan kita? Tuhan. Di mana ayatnya? Tolong tulis ya. Kolose ya, pasal 1 ayat 29. Paham ya? Makanya kita selalu belajar dari Injil Tuhan Yesus ya. Kalau kita ada masalah, yang bisa membantu kita yaitu Tuhan Yesus. Yang terakhir, dalam berjuang ya, dalam berjuang apa? Kita bukan hanya keluar tenaga, tapi apa? Yang penting tadi ya, kita juga berdoa. Apa? Berapa? Berdoa. Penting loh. Kadang-kadang ya kita mengabaikan ya, kehidupan doa. Tuhan, kamu tahu nggak? Dia nggak repot menjawab doa kita. Tetapi apa yang jadi masalah manusia? Manusia lalai berdoa. Lalai apa? Berdoa. Ya, lalai berdoa. Bukan Tuhan itu tidak sanggup menjawab doa kita, tapi kita lalai berdoa. Di mana tuh ayatnya? Masih Kolose ya, pasal 4, tolong ditulis ya, ayat 12. Nah, jadi ini berjuang ya. Perjuangan pertama apa? Mendapatkan juara. Yang kedua, perang. Taruhannya apa? Nyawa mati hidup. Yang ketiga, dalam perjuangan pasti menghadapi kesulitan, kita punya teladan Tuhan Yesus. Yang terakhir, jangan lupa ya, waktu kita berjuang, kita harus berdoa. Sekarang pertanyaan saya, berapa sering kamu berdoa? Mau makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Kapan lagi berdoa? Mau ke sekolah? Ada nggak? Sebelum mulai pelajaran? Waktu kalian sekarang mendengarkan firman Tuhan, berdoa nggak? Harus ya. Jadi kita bisa senantiasa berdoa. Paham nggak? Kalau berdoa tuh di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan Maha hadir. Paham? Kamu naik motor pun kamu bisa berdoa. Waktu kamu berpikir dalam pikiranmu tentang doa, Tuhan tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa dia tahu sebelum kita berkata-kata? Kenapa? Karena dia maha tahu. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita periksa kembali, Tuhan Yesus ya berkata, mengapa orang tidak diselamatkan? Mengapa? Mengapa orang tidak diselamatkan? Kamu tahu tidak ya? Di dunia ini ya, ada seorang ahli matematika di Italia. Di mana? Italia. Namanya itu Pareto. Nah, Pareto ini berkata begini ya.
Di dunia ini sebenarnya orang yang sungguh-sungguh bekerja hanya 20%. Nah, yang 80% itu bagaimana? Menikmati hasil kerja dari orang yang 20%. Paham? Jadi begini ya, kalau kita lihat ya di dalam kelas ya, dalam kelas kalian pernah belajar ini namanya grafik ya. Ini disebut normal. Disebut apa? Normal. Ini 10%. Ya. Berapa persen? Ini kira-kira juga 10%. Ini kira-kira apa? 80%. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang pandai. Ini orang-orang yang normal. Kalau 10% di sini orang-orang yang kurang pandai. Kira-kira begitu ya kalau kita mau gambar ya tentang keadaan manusia. Nah, satu, kenapa orang tidak diselamatkan? Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat ya, pada saat Yesus ya mengajar dengan perumpamaan, dia memberitahu kita ada 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. 5 gadis yang bijak ya, waktu dia menunggu datangnya pengantin pria, dia bawa pelita dan bawa minyak karena dia tidak tahu kapan itu pengantinnya datang. Kalau pengantinnya datang tengah malam tuh orang berteriak, pengantin laki-laki datang. Nah, kamu lihat suara di luar kan lagi perang kan, betul nggak? Nah, hidup itu ya selalu ada perjuangan. Nah, waktu diteriakin pengantin pria datang, mereka lagi tidur loh. Begitu bangun, nah apa yang terjadi? Zaman dulu tidak ada listrik. Mereka kalau mau menyongsong pengantin ya ke tempat pestanya, mereka harus bawa lampu. Tetapi karena lampu itu dipakai pada malam hari, kalau di tengah jalan tidak ada minyak cadangan, lampunya mati. Nah, jadi gadis yang bijaksana itu, tahu ya? Gadis yang apa? Bijaksana, dia bukan hanya bawa lampu, tapi dia bawa minyak. Nah, tetapi ada 5 gadis bodoh. Nah, 5 gadis bodoh itu bawa lampu tapi tidak bawa minyak. Nah, sekarang gadis yang bodoh itu bilang sama gadis bijak, kalian ya 5 kawan kami yang bawa minyak, boleh nggak minyak kalian itu bagi-bagi sama kami? Tapi 5 gadis yang bijak itu gimana? Ya, kalau kalian kan kawan kami, ya kami bagi. Mereka enggak loh. Dia kawan-kawannya minta, dia bilang nggak bisa. Kalau kami bagi, apa yang terjadi? Minyak itu tak cukup untuk kami dan tak cukup untuk kamu. Nah, kadang-kadang dalam hidup ini ya, kita harus berani bilang tidak. Bilang apa? Tidak. Mengerti? Misalnya ada orang minta sama kamu, kamu tahu itu akan membahayakan dia dan kamu. Kamu bilang apa? Iya atau tidak? Contohnya, misal kamu lagi ulangan, kawan kamu minta ngerpek sama kamu. Kamu bilang iya atau tidak? Kalau kamu bilang iya apa? Bahaya untuk dia dan bahaya untuk kamu. Nah, jadi 5 gadis yang bodoh itu minta minyak, nggak dikasih. Bukan yang 5 bijaksana itu pelit, bukan. Karena memang nggak bisa kasih. Kalau kasih tak cukup untuk dia dan tak cukup untuk kawannya. Jadi mereka bilang sama 5 gadis yang bodoh, kalian ya, karena kalian tidak bawa minyak, ayo pergi cari warung beli minyak. Dan gadis bodoh itu malam-malam pun pergi mencari minyak. Kira-kira dapat minyak nggak mereka? Hah? Dapat nggak? Nggak. Jadi waktu mereka ya cari ya, kemungkinan ya sudah siang, mereka tidak perlu lagi lampu. Mereka sampai di tempat pesta, mereka ketuk-ketuk pintu. Ketuk-ketuk apa? Hah? Kira-kira tuannya buka pintu nggak? Hah? Buka pintu nggak? Hah? Buka nggak? Kalau saya bos, ya, saya bisa buka pintu atau nggak bisa buka pintu? Bisa? Hah? Bos punya peraturan nggak? Bos itu peraturannya menuruti pembantunya atau bos yang bikin sendiri? Hah? Pembantunya kan suka-suka dia, disuruh kalian nunggu, kalau aku datang harus langsung ikut, nggak boleh pergi mencari minyak. Nah, jadi 5 gadis yang bodoh itu tidak diizinkan masuk. Ya, ini pelajaran kenapa? Ini Tuhan Yesus mengatakan kalau kita ya
bijaksana. Apa itu maksudnya bijaksana? Dengar baik-baik ya. Orang yang bijaksana itu yang pertama, yang seperti apa? Orang yang bodoh, nah, ini ya, dimulai dengan A. Apa tuh A? Apa itu A? Kamu mau tahu diri kamu bijak atau bodoh? A. Kalau bodoh, orang itu namanya apa? Acuh, tak acuh. Ngerti? Dia pikir begini ya, hari ini ya saya bisa datang belajar. Enggak apa-apa lah, hari ini saya nggak mau mendengarkan pelajaran. Saya main saja. Besok masih ada waktu. Ya, pertama dia acuh, tak acuh. Yang kedua apa? B. Apa B? Dia berkata, hari ini nggak usah belajar, hari ini nggak perlu rajin, besok saja. Apa? Besok saja. Dia tunda pekerjaannya. Ya, dia apa? Tunda. Contohnya begini ya, hari ini saya bisa selesaikan pekerjaan ini, tapi saya tidak selesaikan. Saya tunda, besok saja. Itu orang bodoh. Padahal hari ini bisa dia selesaikan, dia harus selesaikan. Yang ketiga, C. Apa C? Apa C? Kenapa orang tidak boleh masuk surga? Cuma di mulut saja, apa? Cuma apa? Ada orang loh ngomongnya pinter, disuruh kerja, dapat 0. Kamu kalau kira-kira ya, nanti disuruh kerja, bos kamu suruh kamu datang ngomong atau suruh kerja? Hah? Ayo. Suruh kerja atau suruh ngomong? Nah, kalau orang ini ya cuma ya di mana? Di mulut saja dia hanya bisa ngomong. Disuruh kerja? Nggak bisa. Misalnya begini ya. Itu ada mobil. Kamu bisa bawa mobil? Dia geleng-geleng ya. Kelihatannya gampangnya. Di situ ada gitar. Bisa main gitar? Ya kan? Jadi kita tidak boleh hanya berbicara, tapi harus sungguh-sungguh percaya Yesus. Yang terakhir, D, apa D? Doyan apa? Doyan apa? Kamu tahu nggak? Anak-anak di sini sekolah, begitu istirahat, apa yang mereka kerjakan? Tahu nggak? Makan? Apa? Main. Kamu tahu nggak? Apa yang sekarang menghancurkan manusia, tahu nggak? Bukan makan, main. Betul. Orang kalau dia main terus ya, dia tak bisa kerja. Kalau sudah tak bisa kerja bagaimana? Ada tetangga saya, bapak mamanya itu suruh dia ke Pontianak. Dia tiap hari main game. Akhirnya dia tidak sekolah. Akhirnya dia bagaimana? Harus ikut paket C. Paham nggak? Sampai papa mamanya bingung. Dulu waktu kecil anak ini baik loh. Tapi waktu sudah besar, gara-gara main game, dia menjadi rusak. Nah, kalau orang sudah main game, apa yang mengendalikan hidup dia? Apa? Gamenya kan? Bisa nggak? Ya, dia mengendalikan game. Kamu tahu nggak? Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan game? Pasti kamu akan dikendalikan game. Kamu tahu nggak kenapa? Game itu dari mana asalnya? Dari listrik. Dari mana? Coba tangan kamu masuk ke listrik. Kira-kira mati nggak? Tapi kan nggak mungkin tangan kita masuk listrik. Gimana caranya? Ini listriknya keluar dari gadget-gadget. Kalau ini tak ada listrik bisa nyala nggak? Hah? Kalau komputernya di sana nggak ada listrik, mati nggak dia? Internetnya mati, bisa main game? Nah, sekarang kamu mau lawan listrik bisa menang? Bisa nggak? Jadi kalau kamu mau berhasil, ya kurangi main-mainnya. Apa? Koin apa? Main-main. Kalau kamu main-main terus, ya sangat tidak bisa berhasil karena hobinya hanya main. Apa? Padahal yang kita mainin itu listrik, kita nggak mungkin menang, kita pasti kalah. Ya. Nah, kemudian doyan main, doyan dosa. Yang terakhir, orang yang tidak masuk surga itu apa? Orang yang apa? Egois.
Periksa ya. Satu apa? Acu tak? B? Besok saja. Dia anggap besok dia masih hidup. Padahal mungkin dia keluar dari sini dia update. Paham? Yang ketiga? Cuma di mulut aja. Ditanya, bisa bawa mobil? Nggak bisa, ngomong aja. Tapi disuruh? Nggak bisa. Bisa bangun rumah? Bisa bikin pesawat? Nah, gimana? Ya kan? Cuma di mulut. Nggak boleh. Jadi orang tidak boleh. Ya, bukan hanya di mulut, tapi kita bisa. Kemudian, yang berikutnya. D apa? Doyan apa? Doyan main-main dengan dosa. Yang terakhir, egois. Nah, sekarang orang yang masuk surga itu seperti apa? Ciri khasnya apa? Buat baik? Bukan. Ya, satu. A juga. Apa A? Apa A? Alkitab dibacanya tiap hari. Alkitab dibacanya tiap hari. B apa B? Apa B? Dia berdoa tiap hari. Dia berdoa. Apa C? Dia tiap hari mencari kerajaan Allah. Terus D? Tiap hari dia memuji Tuhan. Doksologi. E? Apa E? Dia suka apa? Mengabarkan Injil, evangelisme. Nah, ya. Oke. Gadis yang bijak 5, gadis yang bodoh 5. Gadis yang bijak apa? Apa A? Alkitab dibacanya tiap hari. B? Dia berdoa. 3, dia mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Ya. Terus dia suka nyanyi, dia terakhir mau mengabarkan Injil. Nah, sekarang saya tanya kamu. Dari 5 ciri khas ini, ada nggak yang kamu miliki? Hah? Nggak ada, berarti bahaya tuh. Sangat bahaya. Jangan-jangan kamu acu tak acu. Kamu besok saja. Kamu apa? Cuma di mulut, doyan main, dan egois. Kemana orang seperti itu? Tuhan bilang, tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu tahu tidak ya? Kalau kamu sungguh-sungguh percaya Yesus, dengar baik-baik ya, Tuhan Yesus akan mengubah hidup kamu. Akan apa? Akan mengubah. Dari kamu sebelum percaya, orang yang ini acu tak acu, besok saja, cuma di mulut, doyan, ya main, egois, menjadi orang yang bagaimana? Setelah diubah Tuhan. Kamu pernah melihat perubahan yang paling hebat di dunia apa tuh? Kamu pernah lihat ulat bulu-bulu? Ulat berbulu? Kalau kena kulit gimana? Gatal. Kamu tahu ulat bulu setelah dia keluar dari kepompong, dia menjadi apa? Cantik gak kupu-kupu? Nah, prosesnya itu namanya apa? Dari ulat bulu menjadi kupu-kupu. Dalam bahasa biologi disebut meta, ya, morfosa. Meta apa? Berubah bentuk dari ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik. Makanya di sini Tuhan Yesus ya bilang sama orang itu, kamu jangan menyangka, aku sudah datang ke gereja, aku pasti masuk surga. Belum tentu. Ya, Tuhan Yesus bilang ya kepada mereka, kamu jangan ya bilang, oh aku kenal Tuhan Yesus karena pernah datang ke kota kami. Tapi orang yang pernah jumpa Yesus banyak yang belum percaya. Jangan sampai ya kita sudah ke gereja tapi kita belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Nah, memang kerajaan Allah itu ya ada orang yang sudah ada di sana. Kalau kamu lihat ya, kalau kamu sekarang ditanya, di surga ada siapa saja? Yang pasti di situ. Selain Tuhan Yesus siapa lagi? Ini yang tadi kamu baca. Siapa namanya? Abraham, Ishak, Yakob, Nabi. Nah, kemudian orang yang tidak percaya dicampakkan keluar ya, orang yang acuh dan acuh sebagainya. Kemudian banyak orang yang datang dari timur. Siapa tuh orang dari timur? Kita ini orang dari timur. Orang dari barat, siapa mereka? Ya, orang-orang kulit putih. Orang dari utara dan dari selatan akan datang ya, masuk dan duduk makan dalam kerajaan Allah.
Kemudian kamu lihat ya, yang terakhir, ayat yang ke-30, sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Apa maksudnya di sini? Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Artinya begini, kenapa orang acuh tak acuh? Kenapa orang mengatakan besok saja? Kenapa orang itu cuma di mulut? Kenapa orang itu doyan main? Kenapa orang itu egois? Karena dia sombong. Apa? Ya apa? Sombong, jahat, malas. Apa? Kalian tahu nggak, di dunia ini banyak orang pintar. Banyak apa? Tapi gagal. Kenapa gagal? Dengar baik-baik ya. Apalagi kamu tak pintar. Orang pintar saja banyak yang gagal. Kenapa? Kenapa orang pintar gagal? Dengar baik-baik ya. Kalau kamu tidak termasuk pintar, tapi kamu acuh, kamu bilang besok, kamu hanya main, pasti gagal. Sedangkan orang yang pintar saja, kenapa gagal? Kenapa? Sombong, malas dan jahat. Sombong, malas dan jahat. Contohnya, ya, zaman dulu. Pernah dengar cerita tidak? Pelanduk tanding lari lawan kura-kura. Lawan apa? Ya, lawan apa? Mana yang menang? Kok bisa? Kenapa kura-kura bisa menang? Jadi diadakan pertandingan, pelanduknya itu dengan kura-kura. Dia lihat lawan saya nih kura-kura. Pasti aku menang lah. Apa yang terjadi? Waktu tembakan untuk lari sudah ditembakkan, pertandingan sudah dimulai, dia lihat kura-kuranya pelan-pelan jalan ya, merangkak. Pelanduknya gimana? Acuh tak acuh, besok saja dia hanya bilang, iya aku pasti menang, cuma di mulut, tapi dia nggak buat. Terus dia doyan main, dia pikir dirinya hebat. Apa yang terjadi? Dia lihat kura-kura jalan pelan, dia jadi ngantuk, dia jadi tidur. Apa? Jadi apa? Tidur. Waktu dia mimpi, kamu tahu nggak orang ya? Dia mimpi. Mimpinya apa? Dia ikut pertandingan, mimpinya dia sudah apa? Menang. Akhirnya apa? Dia terbangun, apa yang terjadi? Kura-kura sudah mau mencapai finish, dia masih belum lari. Karena acuh tak acuh, dia bilang besok sajalah, ya kan? Ya, dia bilang aku udah juara, ya kura-kura. Akhirnya gimana? Benar-benar dia kalah. Kenapa orang kalah? Kenapa orang gagal? Kenapa? Sombong, jahat. Karena hilangkan ini, apa? Gimana bisa hilangkan itu? Gimana caranya? Minta pertolongan Tuhan. Minta apa? Minta apa? Terakhir ada kesaksian. Sungguh-sungguh nih ya. Anak ini sudah hampir rusak. Sudah apa? Ya. Jadi apa yang terjadi? Mamanya itu memelihara dia. Ya, tidak disebutkan dalam buku itu ada bapaknya. Kemungkinannya bapaknya udah pergi ya, cerai ya. Dan apa yang terjadi? Anak ini ya selalu dapat nilai jelek di sekolahnya. Tapi setelah itu diketahui, kenapa anak ini dapat nilai jelek? Karena dia suka nonton TV, apa? Suka apa? Nonton TV. Akhirnya ibunya bilang sama anaknya ya, "Nak, kau tuh sudah tak punya bapak. Ya, ibu ini hanya mengharapkan kamu kalau kamu bisa sekolah baik, kamu akan punya masa depan baik." Terus ibunya bilang sama anak ini, "Kalau kamu mau baik, ya anakku, kamu jangan nonton TV. Kamu alihkan waktu kamu nonton TV menjadi waktu kamu membaca buku." Ya apa?
diganti. Waktu kamu nonton diganti jadi waktu apa? Membaca buku. Pertama gampang nggak? Kedengarannya gampang, tapi susah. Tapi anak ini bertekad. Dia pikir, aku tak punya bapak ya. Kalau aku sekolahnya nggak baik, aku nanti jadi gelandangan. Kasihan mama aku kan, kerjanya udah apa? Susah-susah. Carikan aku makan. Aku nanti jadi orang yang nggak bisa menolong mama saya. Jadi dia pertama-tama, susah nih ya. Ada film-film yang dia suka harus dia tinggalkan. Tapi lama-lama dia bisa. Ya, tidak lagi nonton TV. Tapi dia apa? Menjadi apa? Pembaca buku. Kamu tahu nggak apa yang terjadi dengan anak ini? Ya, akhirnya, ya, dia menjadi dokter bedah otak yang terkenal di Amerika. Dokter apa? Bedah apa? Bedah otak. Kenapa? Karena dia bisa apa? Berubah. Ngerti? Nah, sekarang saya tanya kalian di sini, siapa yang mau menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, setiap hari membaca Alkitab, berdoa, bagaimana? Cari kerajaan Allah, menyanyi dan bersaksi. Ya. Walaupun sekarang belum bisa, tapi kalau kamu punya tekad, Tuhan akan menolong kalian. Oke? Ya, mari kita berdiri. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa, kami datang mengucap syukur untuk malam ini. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Walaupun waktunya singkat, dan kami mohon Roh-Mu mengubah anak-anak yang datang pada hari ini. Jadikanlah mereka sebagai anak yang bijaksana, yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka, sehingga mereka dapat menjadi saksi-Mu yang baik di muka bumi ini. Tolonglah semua mereka, baik pelajaran mereka, kehidupan mereka, dan masa depan mereka. Agar mereka dapat mengikuti jejak langkah dari Tuhan Yesus. Kami serahkan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami, pimpinlah perjalanan kami. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Oke. Andreas tolong putar ya. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya.